Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube gua. Oke, di video kali ini gua bakal ngasih sedikit kalian tips atau kisi-kisi tentang apa aja yang bakal ditanya kalau kalian interview ke kapal asing, terutama untuk perusahaan Jasindo, perusahaan tempat gua bekerja. Soalnya di VT banyak banget yang tanya, "Bang, kasih kisi-kisinya dong, Bang, kasih tipsnya dong biar gua bisa lolos interview di kapal asing." Oke, langsung aja. Oke. Untuk yang pertama, kalian pasti ditanya nama kalian, name. Tapi ini versi bahasa Inggris ya. Jadi kalian harus bisa memperkenalkan diri kalian dalam versi bahasa Inggris. Jadi kalau ada kru yang tanya what's your name, kalian jawab my name is Ari. And kalau mereka tanya how old, umur berapa, kalian jawab I'm 26, 25 atau mungkin 30 atau mungkin 100, terserah kalian lah ya. Jadi yang pertama nama dan age dan umur. Yang kedua, biasa kalian ditanya last experience atau pengalaman terakhir. Di sini kalian harus bisa mendeskripsikan pengalaman kalian di kapal terakhir. Kalian sebagai apa, habis itu gaji berapa, kapalnya lain mana, mix orang mana, dan kalian harus tahu kerjaan kalian di kapal terakhir apa ya. Misalkan kapal ini duty watch atau UMA, UMS. Jadi kalian harus bisa ngejelasin ya. Terus yang ketiga, tanggung jawab sebagai seorang oiler ya, oiler responsibility. Jadi kalian harus bisa ngejelasin tanggung jawab seorang oiler, responsibility. Jadi misalkan di kapal terakhir kalian itu sistemnya jaga, kalian harus bisa menjelaskan. So in my last ship, I'm duty watch every 4 hours atau gimana lah, pokoknya terserah kalian ngomongnya gimana. Intinya kalian harus bisa mendeskripsikan dalam versi bahasa Inggris tentang pekerjaan kalian atau tugas kalian selama di kapal terakhir ya. Terus yang keempat, kalian biasa ditanya tentang PPA yang harus kalian pakai di engine room ya. PPA ini personal protected equipment, maksudnya itu alat-alat safety yang harus kalian pakai, misal kayak helm, terus habis itu sarung tangan, safety shoes, terus air plug dan lain-lain ya. Kalian harus bisa menjelaskan, misalkan ada kerja di tempat ketinggian, kalian harus pakai apa, misalkan pakai apa namanya helm dan safety belt dan lain-lain. Kalian harus bisa menjelaskan ya. Ini yang keempat, ditanya tentang PPA di engine room. Yang kelima, biasa kalian ditanya tentang fungsi machinery di engine room. Machinery function. Misalkan kalian bilang aja, sebutin satu, boiler. Fungsi boiler apa? Kalian harus bisa menjelaskan dalam versi bahasa Inggris kalau boiler itu fungsinya untuk menghasilkan steam yang dipakai untuk kebutuhan di seluruh bagian kapal. Misalkan dipakai untuk memanaskan bahan bakar atau memanaskan kargo untuk kapal tanker ya. Machinery function. Untuk yang keenam, kalian biasa ditanya tentang tangki-tangki yang ada di engine room. Soalnya tangki-tangki engine room itu tanggung jawab oiler. Maksudnya tanggung jawab itu nyondingnya ya, bukan tanggung jawab transfer, enggak. Kalau transfer itu engineer, tapi kalau untuk soundingnya setiap sore atau pagi itu tugas oiler. Jadi kalian harus tahu tangki apa aja yang kalian sounding dan tangki itu dari mana ngisinya serta kemana buangnya. Kalian harus bisa menjelaskan dan mendeskripsikan. Dan nih all tanks ya, all tanks in air ya. Jadi kalian harus bisa menjelaskan ini. Misalkan satu contoh, tangki slot tank, kalian harus bisa menjelaskan tangki slot tank ini terisi dari purifier dan nanti habis dari sini setelah tangki slot tank ini penuh maka ditransfer ke SBOT atau OBT ya. OBT itu oil birth tank ya. Jadi tangki buat menampung semua sluts atau oli yang ada di engine room, namanya OBT tank. Nanti di video selanjutnya gue bakal ngejelasin lebih detail tentang tangki-tangki yang ada di engine room. Sementara ini tentang interviewnya aja dulu ya. Ini yang keenam. Yang ketujuh apa ya, kalau udah all tanks. Yang tujuh ini mungkin terakhir ya. Kalian harus bisa menjelaskan atau menyebutkan bahasa-bahasa Inggris kunci di engine room. Ini apa ya nulisnya ya.
English tools ya, kalau English tool kali. English tools. Nah, maksudnya di sini tuh kalian harus tahu bahasa Inggrisnya, kunci-kunci yang ada di engine room, misalkan kunci Inggris, adjustable range, habis itu misal kunci pipa, pipe range, habis itu misal apa namanya kayak bore itu drill ya, pokoknya kayak gitu-gitulah. Kalian harus bisa familiar tentang bahasa Inggris, kunci-kunci yang ada di engine room. Terus next apa ya, gua rasa itu deh, gua rasa udah, mungkin ini aja yang harus kalian pelajari sebelum kalian interview di kapal asing. Jadi selama gue berlayar 8 tahun, gue udah berkali-kali interview di berbagai macam owner, entah itu owner Cina, Korea, sampai Rusia gue juga udah pernah. Yang ditanya seputar ini aja, dia nggak bakal nanya lebih dalam tentang apa namanya cara pengoperasian suatu mesin, nggak bakal, karena itu tugas engineer bukan tugas oiler. Jadi kalian cuma perlu ngapalin ini dan ngelatih sedikit bahasa Inggris kalian. Nggak perlu jago ya, nggak perlu jago, soalnya oiler itu yang penting tahu disuruh sama bisa ngomong aja. Kalian nggak perlu ngerjain apa namanya laporan per bulan, per hari, per minggu, nggak perlu. Jadi kalian nggak perlu jago-jago banget, nggak ya. Yang penting kalian udah bisa ngomong, udah bisa disuruh, itu udah cukup ya. Oke, gua rasa cukup ya, itu aja untuk ini All Tanks in Air ini. Gua bakal bahas di video YouTube selanjutnya. Gua bakal bikin buat kalian tentang All Tanks in Air. Gua rasa cukup ya. Oke, itu aja. Thank you buat kalian yang udah nonton video gue. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar gue lebih semangat lagi bikin konten tentang dunia perkapalan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jangkar. Bye bye.